Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai aja. Oke, nampaknya di sini ceritanya masih dengan orang masa lalu. Ya, aku lihat di sini masih ada orang masa lalu yang masih mengharapkan dan masih mencintaimu. Di sini dia mulai sadar tentang perasaan sesungguhnya sama kamu, tentang siapa yang dia inginkan, tentang apa yang telah terjadi selama ini ya. Aku lihat di sini dia sudah sadar, sudah open minded. Karena memang ada rasa ketertarikan dia terhadapmu, masih ada rasa sayang sama kamu, bahkan dia masih merasakan adanya koneksi yang kuat dari hati ke hati di antara kalian. Jadi kalau aku rasa di sini dia itu masih sering merindukan kamu, masih ingin selalu terkoneksi ya secara batin sama kamu. Ada yang ingin dia lakukan ke kamu yaitu permohonan maaf. Dia ingin memohon maaf sama kamu karena telah melakukan sesuatu hal sama kamu dan dia sudah mendapatkan pelajarannya dan dia sudah belajar dari apa yang telah terjadi. Jadi kalau aku rasa saat ini kamu mungkin lagi marah ya sama dia, lagi keadaannya ya lagi dingin ya, saling diam seperti itu, atau bahkan mungkin sampai saling menarik diri karena masih ada ini ya, eh, rasa bersalah dari dia. Terus itu juga aku lihat di sini dia tetap masih optimis tentang hubungan kalian bakal bisa terjalin bersama ya. Dia masih yakin bahwa kalian bisa tetap bersama. Lagi menunggu waktu yang tepat bagi dia untuk merealisasikan itu semua dan mendapatkan peluang untuk bisa kembali sama kamu atau memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Tapi kalau aku rasa saat ini dia masih percaya diri banget bahwa ya kita pasti bisa bersama lagi gitu. Oke, kemudian apa ini? I wasn't happy the way things were going. Ada perasaan tidak puas yang dia miliki sehingga saat ini dengan keadaan yang diem-dieman ini dengan kamu ya, dia ngerasa kayak tidak senang lah saat ini ya, dia merasa sedih, dia merasa kehilangan, dia merasa diabaikan, dia merasa apa ya, kayak hampa gitu ya hidupnya tanpa kamu. Jadi saat ini dia ngerasa tidak senang dengan apa yang saat ini terjadi. Terus dia masih merasakan adanya gairah yang kuat juga terhadap kamu ya. Dia merasakan masih ada rasanya cinta yang sangat besar dan sangat kuat terhadap kamu. Dan selama ini dia menilai kamu loh ya. Mungkin selama ini dia tuh ya masih penasaran ya, akhirnya di sini dia mengamati kamu, memahami kamu, dan ternyata setelah dilihat-lihat loh, kok kita banyak sekali perbedaan ya. Ada perbedaan yang cukup banyak dan cukup signifikan di antara kalian ya, entah apa itu, tapi ini aku rasa cukup mengganggu dia ya, karena perbedaan ini mungkin bisa membuat dia merasa kayak insecure, rasa rendah hati, rendah diri seperti itu ya. Sehingga ya aku lihat di sini dia mulai kayak ada rasa insecure, ada rasa kayak kurang percaya diri. Terus itu juga apa? Understanding, memahami ya. Jadi saat ini tuh oke, selama ini sih lebih tepatnya selama ini tuh dia memahami kamu, selama ini tuh dia memperhatikan kamu, selama ini tuh dia menilai ya, menilai kalau misalkan di sini kalian LDR, saling berjauhan gitu ya, mungkin mungkin selama ini tuh dia memperhatikan kamu ya lewat media sosialmu, ya dengan apa yang kamu upload, apa yang kamu lakukan, seperti itu. Dan ada penyesalan dari si dia ya, ada rasa bersalah sama kamu terhadap keraguan-raguan dia selama ini ke hubungan ini dan ke kamu ya. Dia sempat ragu-ragu, mungkin ragu-ragu tentang pilihan dia atau keraguan-raguan dia terhadap diri dia sendiri, apakah dia mampu untuk
bertanggung jawab dengan kamu, apakah dia mampu untuk merealisasikan keinginan-keinginan kamu terhadap dia gitu ya, sehingga dia merasa menyalahkan diri sendiri atau merasa kayak ya insecure, kayak merasa ada rasa ketidakmampuan dari dia, dan ada keputusan yang tidak tegas dari dia ya tentang keraguan-raguan ini, yang justru malah akhirnya menyakiti kamu ya, karena dia punya sikap yang tidak tegas, pelin-pelan ya. Gimana sih, I know my inability to make a decision hurts you. Aku tahu ketidakmampuan aku untuk membuat keputusan itu menyakitimu, kata dia ya. Terus itu juga ada irreplaceable ya, tidak tergantikan. Caramu mencintai tidak akan pernah bisa menjadi terjadi gitu ya. The way you love can never be watched. Sih. Oh, caramu mencintai dia itu nggak tertandingi gitu ya maksudnya ya. Caramu mencintai tidak pernah bisa tertandingi. Jadi gini, walaupun mungkin dia selama ini tuh pernah menjalin hubungan dengan yang lainnya, kalau dibandingkan rasa cintamu dengan mereka semua, itu rasanya beda gitu ya. Kamu itu udah perfect deh, kamu itu udah yang terbaik dalam memberikan rasa cinta, memberikan ketulusan, memberikan perhatian. Sehingga dia itu ya luluh karena cintamu yang tulus. Ya, dia itu apa ya? Jadi lebih ya oke deh dibilang luluh aja lah ya. Dia luluh karena ya cinta kamu yang begitu besar, ketulusan yang kamu berikan itu memang benar-benar ikhlas tulus gitu ya, nggak dibuat-buat gitu, sehingga inilah yang membuat dia tuh ngerasa wah kelepek-kelepek banget sama kamu, cinta banget sama kamu. I cannot let you go, kata dia. Ya, dia tidak bisa membiarkan kamu pergi darinya. Ya, dia tidak bisa membiarkan kamu pergi begitu saja. I'm scared you will reject me. Cuman saat ini dia tuh takut kalau kamu akan menolak dia. Entah apa yang dulu pernah dia lakukan ke kamu, tapi dia takut banget kalau misalkan kamu akan menolak dia seperti itu. Ya. Jadi ada rasa takut ya. Jadi mungkin keadaan dingin-dingin ini tuh bukannya dia tidak mau action, tapi karena kamu dingin sama dia, sehingga dia punya pikiran bahwa kamu kayaknya sudah tidak memaafkan dia lagi, seperti itu. Kamu kayaknya benar-benar marah, kamu kayaknya benar-benar ingin move on dari dia, gitu. Sehingga dia takut banget untuk datang ke kamu. Ya, padahal di sini dia sangat-sangat menginginkan kamu. Dia tidak bisa membuat kamu pergi darinya. Nah, kalau misalkan dia paksakan ya datang ke kamu saat ini dalam keadaan kamu masih mendiamkan dia atau kamu lagi marah sama dia, dia datang, dia paksakan itu, dia takut kamu akan menolak dia, dia takut kamu akan apa ya, justru malah akan lebih marah dari ini. Itu loh. I want to make thing right ya. Saat ini tuh dia ingin sekali merubah keadaan di antara kalian saat ini ya. Saat ini kan lagi diam-diaman, mungkin lagi kamu merasa kecewa ke dia. Dia tuh pengen banget merubah keadaannya. Ya, dia ingin sekali membuat hubungan ini tuh bisa langgeng kayak gitu loh. Ya. I need to work on myself. I'm trying to clear my head. Ya. Saat ini dia perlu memperbaiki diri dia dulu ya. Dia sedang mencoba untuk menjernihkan pikiran dia yang selama ini membuat dia kalang kabut, membuat dia gundah gulana ya. Salah satunya ini juga tentang kamu mendiamkan dia ya. Dia tahu bahwa ini atas perbuatan dia dulu sama kamu ya, sehingga mungkin kamu akhirnya bersikap seperti ini. Nah, untuk mencari solusi dalam hubungan ini, maka dia tahu bahwa dia harus berubah, ya kan? Yang kamu inginkan dari dia adalah perubahan kan, makanya dia saat ini sedang berubah.
Merubah diri dia ya, mungkin kalau bisa secara keseluruhan. Terus itu juga, saat ini tuh lagi banyak sekali pikiran yang dia rasakan ya, tentang relationship-nya dengan kamu, mungkin juga tentang keuangan ya, tentang apa lagi, LDR-nya kalian, kayak gitu ya. Banyak hal lah ya, banyak hal yang saat ini memenuhi pikiran dia itu. Jadi dia butuh untuk menarik diri dari kamu, mendiamkan kamu dulu, ya untuk menjernihkan pikiran dia, gitu. Saat ini dia sedang berproses ya, di saat ini dia sedang, apa namanya, ya, sedang bekerja ya, saat ini dia sedang sedang fokus sama kerjaannya sendiri, terus itu, sedang berproses, membuat dirinya menjadi lebih baik ya, sedang mencoba untuk berubah. Terus, I want to apologize, I need your forgiveness. Saya ingin meminta maaf dan membutuhkan pengampunanmu, ya. Dia tuh butuh banget pengampunan kamu, dia berharap kamu mau memaafkan dia. Jadi saat ini tuh benar-benar yang memelas banget, memohon ampunan dari kamu. Seperti itu. Entah apa yang pernah dia lakukan, ya aku rasa kamu tahu apa yang dia lakukan ya. Nah, tapi intinya di sini secara generalnya dia ingin meminta maaf sama kamu atas kelakuan dia. Oke, kita lihat secara lengkapnya dia ceritanya tentang apa. Kali ini tuh dia sedang mencoba untuk memikirkan langkah selanjutnya untuk fase hubungan kalian ke berikutnya ya. Jadi dalam keadaan lagi marah-marahan nih, lagi diem-dieman nih, lagi dingin ya keadaan hubungan kalian. Saat ini tuh dia sedang mencoba untuk memikirkan bagaimana step selanjutnya yang harus dia ambil untuk membuat hubungan ini lebih langgeng gitu loh. Ada cerita ke depannya mau gimana. Di masa depan kalian mau ngapain. Nah, itu yang sedang dia coba pikirkan, sedang dia coba buat rencananya, sedang dia susun ya. Dia ingin memiliki hubungan yang bertahan lama dengan kamu, punya hubungan yang serius ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia sedang mengusahakan gimana caranya ya. Dan kalau aku lihat saat ini tuh dia ingin sekali berkomunikasi dengan kamu. So, karena ini ada Three of Wands, kalau memang kalian masih mau sama orang ini, pesan dari Three of Wands adalah jaga komunikasi. Itu yang paling penting. Tolong jaga komunikasi kalau memang kalian masih ingin bersama ya. Bicarakan aja tentang apa yang kalian inginkan dari hubungan kalian, apa yang tidak kalian sukai gitu ya. Terbukalah, coba untuk jujur dan terbuka satu sama lain agar hubungan kalian ini bisa terjalin dengan cepat gitu loh. Nah, kalau aku lihat selama ini hubungan kalian itu stuck. Hubungan kalian itu perkembangan itu lambat sekali. Sehingga ya inilah yang membuat kalian kayak lelah satu sama lain, ya saling menghindar. So, pesannya adalah coba untuk jaga komunikasi. Tetap berkomunikasi dengan intens gitu. Dulu itu dia ini merasa bahwa kalau misalkan dalam suatu hubungan dia terikat, maksudnya ada komitmen gitu ya, ada komitmen. Dia merasa takut akan kebebasannya itu akan direnggut gitu loh. Ya dia tidak bisa melakukan banyak hal sesuai apa yang dia inginkan. Ya kalau aku lihat mungkin dia ini memang punya jiwa bebas ya, punya jiwa petualang sehingga dia nggak suka kalau misalkan hidup dia itu diatur-atur atau dibatas-batasi. Sehingga makanya di sini mungkin ada dari kalian ini hubungannya itu hubungan tanpa status kayak gitu ya, nggak ada kejelasan kalian ini pacaran kah, kalian ini bagaimana kah, nggak ada gitu, kayak ya udah cuman ngejalanin aja. Jadi nah, kalaupun misalkan ada ya, ada misalkan kalian pacaran gitu atau apa nih, pernikahan, kalian itu sering mungkin diabaikan, sering dianggurin atau jarang ada komunikasi gitu ya. Apa namanya tuh, sering di nomor sekian kan, kayak gitu ya. Nah, karena sejujurnya itu tadi, dia itu sebenarnya kalau mau berkomitmen, ya oke, kalau mau komitmen ayo gitu. Tapi dia nggak mau kalau misalkan dikekang atau eh, diatur-atur ya. Dia tidak diberikan kebebasan, dia paling nggak suka. Makanya di sini, walaupun kamu menjalani hubungan dengan dia,
kamu sering diabaikan, sering dianggurin karena dia masih suka dengan melakukan hal-hal kebebasan di luar sana, ya. Masih pengen melakukan mengejar karir, masih suka have fun sama teman-teman, masih suka apa lagi? Ya menikmati hidup, ya traveling atau apa gitu. Sehingga memang akan sulit bagimu, ya. Tapi si dia ini juga takut sendiri, takut ditinggal sendirian, takut sendirian dia ini. Makanya di sini dia walaupun bersama kamu, ya dianggurin, tapi nggak mau ngelepasin, kayak gitu loh, ya, sama kamu. Jadi gimana tuh? Intinya gini deh, kalau misalkan dia ditanya sama teman-temannya, kamu punya pacar nggak? Punya, gitu. Tapi kamu ngerasa kamu kayak nggak dianggap sebagai pacarnya seperti itu. Ya kalian situasikan aja deh kalau misalkan kalian sudah menikah ya nggak jauh-jauh beda lah kayak gitu bentukannya. Misalnya kamu udah punya istri belum? Udah. Tapi kamu yang sebagai istrinya itu tidak merasa bahwa kamu kayak dianggap sebagai istri. Kayak sering banget dianggurin, dia sering pulang telat, ya mungkin jarang ada komunikasi juga, jarang teleponan, seperti itu. Terus juga memang banyak konflik ya di hubungan kalian, entah apa gitu. Oh, orangnya memang manipulatif. Kalau aku lihat di sini ada Page of Sword ya. Jadi di mana berarti si dia ini sangat pintar sekali memainkan pola pikir seseorang. Jadi kayak mengontrol pola pikir seseorang atau pikiran seseorang. Jadi gini, ketika dia sama kamu, dia ini sangat pintar kan memainkan pikiran seseorang, memainkan pikiran kamu dengan cara apa? Dia pura-pura tidak cinta sama kamu, pura-pura tidak peduli sama kamu, pura-pura tidak butuh kamu, agar apa ya? Agar memberikan rasa paranoid ke kamu, atau mungkin ini ya, memberikan beban secara emosional ke kamu, gitu. Jadi ketika misalkan kamu dengan dia tahu sama-sama kalian itu sebenarnya sama-sama saling suka, tapi dia pintar dalam mempermainkan pikiran. Nah, itu tadi tiba-tiba nanti dia pergi tanpa tanpa kata-kata, tiba-tiba dia cuek, tiba-tiba tidak ada komunikasi. Akhirnya di sini kamu mendapatkan beban secara emosional dan akhirnya kamu paranoid, kecarian dia. Akhirnya gini loh, dia itu memang pengennya itu dicari-cari. Dia tuh pengennya kamu yang ngejar-ngejar dia gitu loh. Ya seolah-olah dia yang paling berharga di dunia ini dalam hidupmu. Seperti itu. Jadi memang orang yang sangat pintar bermain pikiran. Ini juga lah ya salah satu yang membuat kalian selalu berkonflik. Karena kamu selalu merasa kayak tidak dihargai, karena kamu selalu dicuekin gitu loh. Kamu selalu merasa kayak tidak dihormati oleh dia. Akhirnya di sini selalu timbul pertengkaran di antara kalian. Bahkan mungkin akhir-akhir ini ya atau terakhir kali deh, ya pokoknya terakhir-terakhir kali kalian masih bersama tuh, kalian ngerasa kayak hubungan kalian itu selalu monoton, nggak ada kestabilan juga dalam hubungan, kemudian itu nggak ada apa ya gairah atau perhatian satu sama lain, ya kayak flat, kayak apa ya flat, stuck, nggak ada gairah gitulah intinya ya kayak ya biasa aja gitu kayak bukan pacaran atau kayak bukan sebagai pasangan gitu loh ya kalau aku lihat di sini. Sehingga di sini kamu mungkin merasa kayak apa sih ini hubungan gitu kayak pasangan tapi ngerasa selalu sendiri, dibilang sendiri tapi ya ngerasa ada yang mencintai gitu loh, paham ya? Nah, kalau aku rasa memang kalau udah ada Knight of Pentacles-nya reverse ini menandakan memang dia ini orang yang mungkin dulu pernah tidak setia sama kamu ya. Dia pernah tidak setia sama kamu. Orangnya pemalas mungkin. Dan kalau aku lihat di sini mungkin dia penjudi atau ya bisa dibilang pecundang lah ya seperti itu. Dan pintar sekali bermain game di sini. Ya, eh jadi kayak masih suka main-main dalam hubungan gitu loh.
masih suka main sama kamu, masih suka sama si A, si B, si C, kayak gitu. Ya masih, ya kayak anak-anak, ya kayak anak-anak yang masih masih labil gitu ya, belum belum bisa menetapkan pada satu yang apa yang dia ingin komitmenkan, apa yang ingin dia konsistenkan, kayak gitu. Ya, jadi masih suka sama kamu, masih suka sama si A, si B, si C, kayak gitu. Ya, masih suka bermain-main. Terus itu juga kalau aku lihat di sini gini ya, kalau ada Knight of Pentacles itu menandakan memang dia itu pengen punya pasangan yang secara materi tuh dibilang kaya raya deh, kayak gitu ya. Dia selalu cari pasangan itu yang kaya raya. Terus secara status sosial itu good, secara status sosial itu dipandang orang kayak gitu. Nah, ketika misalkan dia tidak mendapatkannya dari kamu, maka dia akan cari yang lain. Makanya di sini ada indikasi bahwa dia tidak setia. Ya, kekanak-kanakan bisa dibilang gitu ya. Masih suka sama kamu, masih mau sama kamu, tapi mau juga sama si A, si B, si C. Mungkin karena ya si A, si B, si C itu lebih kaya dari kamu, atau status sosialnya lebih tinggi dari kamu, atau bagaimana. Seperti itu. Ya, karena kalau aku lihat Knight of Pentacles ini, kayaknya dia ini habis bangkrut ya, atau di saat itu dia tuh lagi kesulitan secara keuangan karena mungkin itu dia penjudi, atau mungkin dia pernah membuat usaha tapi bangkrut usahanya sehingga uangnya habis, sehingga dia pengen cari pasangan tuh yang kaya raya, bisa membantu dia, bisa menutupi kekurangan dari finansial dia, seperti itu. Terus itu juga pasangan yang secara status sosial itu tinggi agar dia juga derajatnya keangkat, kayak gitu. Egois memang. Ya kalau ada Knight of Pentacles-nya reverse seperti ini. Oke, kalau aku rasa kayaknya bakalan ada berita baik bagi dia ya, karena di sini akan ada kesempatan atau peluang yang semesta berikan kepada dia tentang komunikasi ya. Di sini akan diberikan jalan dari segi komunikasi, semesta akan membukakan jalan untuk dia dari segi komunikasi untuk kembali sama kamu, untuk memperbaiki komunikasinya dengan kamu ya. Jadi memang selama ini tuh dia membuat salah ya sama kamu, ada apa situasi dia selalu membuat salah sama kamu. Terus itu juga kalau aku lihat juga secara keuangan kan memang drop banget dia, dan dia terus yang selalu meninggalkan kamu, yang selalu uh, dia duluan yang selalu pergi dari kamu. Nah, sehingga di sini dia kayak, ya kalau udah begini berarti dia tuh udah diberikan karma ya sama semesta, sudah diberikan balasan, sehingga aku lihat mungkin sudah sadar diri, sudah tahu dengan tingkah laku dia. Makanya di sini dia mau meminta maaf dan memohon ampun sama kamu. Makanya di sini ketika dia sudah sadar, semesta memberikan jalan ke dia untuk berbaikan lagi dengan kamu, untuk ya kalau mau bersatu lagi dengan kamu. Kalau aku lihat sih dia ya, dia ingin sekali bersatu lagi dengan kamu, walaupun nanti ke depannya dia nggak tahu akan seperti apa. Ya udah, yang penting ada peluang untuk datang lagi ke kamu, union lagi dengan kamu, maka ya aku rasa dia akan mengambil itu, menyambut itu. Dan gini ya, Knight of Wands. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia udah sadar kok ya, udah tahu kenapa dia melakukan tindakan hal itu gitu ya. Karena sebenarnya si dia ini tuh belum siap untuk berkomitmen bahkan dengan siapapun. Ya, dia ini belum siap untuk berkomitmen, entah karena memang secara finance dia belum baik, terus itu mungkin juga memang punya sifat yang kekanak-kanakan ini, sehingga dia belum tahu siapa yang sebenarnya dia inginkan gitu. Inilah yang menjadi salah satu penyebab kenapa keretakan dalam hubungan kalian terjadi, karena memang si dianya ini belum siap untuk berkomitmen. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ya, karena ada sih dia ini sering pindah-pindah tempat ya. Nggak cuma, sebenarnya nggak cuma tempat tinggal, tapi tempat kerja. Cobalah kamu lihat ya, pekerjaan dia itu selalu berpindah-pindah dari perusahaan A ke perusahaan B ke C ke D, eh, bidang ini, bidang itu, bidang ono gitu ya. Jadi nggak bertahan lama dia itu. Nah, terus juga terhadap pasangan pun begitu, dia masih suka ke A, ke B, ke C, ke D, ke kamu, ke siapa, banyak ya. Karena memang si dia ini orang yang sangat berpikir dan bertindak secara impulsif. Jadi kalau suka
berpikir secara impulsif, jadi kalau gampang berubah-ubah gitu ya. Misalkan detik ini dia pengen A, maka dia akan lakukan A. Tapi detik berikutnya nanti dia pengen B, maka akan lakukan B gitu. Jadi nggak konsisten. Orang yang belum belum stabil secara kejiwaan ya, secara emosional. Terus itu juga orang yang masih pelin-pelan, orang yang sangat impulsif dan punya jiwa bebas kalau aku lihat di sini ya. Ya kekanak-kanakan lah ya, kekanak-kanakan sehingga keegoannya itu wah besar banget ya. So kalau aku lihat di sini ketika nanti dia datang lagi coba pastikan ya dia mau berkomitmen atau bisa konsisten enggak dengan kamu. Karena di sini Knight of Wands-nya masih ada di kartu ke-6 ya. Coba pastikan lagi. Atau paling tidak deh kamu jangan terlalu banyak berharap sebelum dia menunjukkan bahwa dia benar-benar serius sama kamu, bahwa dia benar-benar hanya ingin konsisten dengan kamu aja gitu ya. Karena di sini ada di kartu keenamnya Knight of Wands. Masih ada peluang, masih ada peluang. Peluang itu bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Tergantung nanti dari apa yang akan dia lakukan. So, sebaiknya kamu perhatikan, jangan terlalu baper ketika dia nanti datang untuk memperbaiki hubungan dengan kamu atau ngajak kamu balikan. Jangan terlalu baper, tapi lihat dulu dari effort yang akan dia lakukan. Kalau misalnya masih seperti dulu lagi, masih sering pindah sana pindah sini, ya pasangannya juga masih pindah sana pindah sini, agar kamu tidak tersakiti aja sih, ya. Coba coba diperhatikan aja dulu, oke? Jangan terlalu baper. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa koresonate dalam pembacaan ini ya. Asalkan pembacaan ini tuh ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini ada alfabetnya ini bisa nama kamu, nama dia, nama panggilan, atau inisial nama, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu kepada dia. Oke. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ya, ini ya alfabetnya. Berbijak dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.